Nomor 6. Lihat dari gambar berikut yang non-elektrolit ya, sama elektrolit lemah. Non-elektrolit itu gampang. Lampunya nggak nyala. Nggak ada gelembung sama sekali. Itu kayaknya nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, kalau elektrolit lemah, lampunya itu redup, sedikit gelembung. Nah, kita lihat nomor yang 1, itu nomornya terang dah. Tapi ada gelembungnya. Ya, gelembungnya tapi nggak di kedua batang itu ya. Oke, yang nomor 2, lampunya redup. Gelembungnya ya lumayan banyak. Masuk sih non-elektrolit sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan nomor yang 4, sama-sama nggak lampunya begitu terang, sebenarnya yang dikatakan elektrolit lemah itu yang nomor 4 dibandingkan nomor 2. Kenapa? Gelembung gasnya itu yang nggak nyambung gambarnya. Ya. Nah, yang nomor 3 itu non-elektrolit. Jelas banget terlihat. Kenapa? Dia itu tidak menyala terang. Bukan tidak menyala, tidak menyala dianggap di sini ya. Tidak ada gelembung gas. Kalau yang nomor 5, terang, banyak gelembung. Berarti itu elektrolit kuat. Maka jawaban yang pertama, nomor 3 sama nomor 4. Ya, 3 sama 4. Kalau 3 sama 5 nggak cocok ya. Yang nomor 2 tuh harusnya lampunya hidup ya, Mbak? Harusnya lampunya hidup terang, kayak nomor 5. Menjebak dia ya, berarti. Ya mungkin aja pas ujian kan lagi lapar ya, lagi puasa, jadi kan seliwer gitu. 35 contohnya yang D, padahal jawabannya yang C gitu. Jeli-jelian ya maksudnya. Kan kadang-kadang juga, ya puasa kan gas LPG juga kelihatannya melon loh, nggak pernah aku ngelihatnya loh. Ya ono, mahasiswa bawa motor, belakangnya tuh tabung LPG, tak pikir loh kok ngapain dia bawa melon siang-siang di motor toh, nggak nyambung aku tuh gitu loh, tapi nggak mikir itu melon bohongan, cuman nggak nyambung gitu loh, maksudnya nggak logis gitu loh maksudku. Dilala aku wis tekan agak iya yo, wis nggak nyambung gitu kan ya, terus nggak masuk akal, terus aku nengok lagi loh iki LPG toh. Kok ya aneh gitu, di atas motor kok ada melon gitu, nggak mungkin kataku. Nek kitanya ngerasa tidak Lah, mungkin kan. lah kok bawa LPG tuh, Mbak? Lah aku juga nggak ngerti yo, ngapain dia buat LPG yo. Sekarang aja ada helm yang kayak LPG itu dia pakai kan, terus ada yang helm apa Gojek itu dikasih tanduk di luarnya gitu loh ndak. Dan matiku iki tenan emang ada yang jualan apa piye gitu, maksudnya nggak nyambung akunya tuh, mosok sih gitu loh ya kan, ketika bilang mosok sih itu jadi wah kira nggak mungkin lah gitu kan ya, akhirnya baru tapi bener itu LPG loh ndak, bener-bener tabung LPG yang biasa kita bawa berat gitu, cuma dalam hatiku ini buat apa toh itu ya, boy aku bilang apa biar kalau di parkiran jadi lebih kelihatan, mungkin ya aku ngelihatnya itu, tapi setelah aku pikir-pikir ya nggak gini juga gitu loh maksudnya, nyerah arti aku main itu. Nomor 7. Oke, nomor 7. Membeku. Nek membeku itu posisinya, lihat dulu ya, daerahnya cair itu yang daerah atas gini ya, Nda. Ini lihat fasenya ya. Berarti ini cair ke atas nih. Dari L, R, M ini daerah cair. Ya. Kalau gas itu daerahnya N, S sampai ke bawah sini nih, Nda. Set. Ya, gini. Ya, ini yang gas. Yang mana? Yang bawah sini nih, Nda. Ini yang gas. Mama. Yang cair, yang ini. Tak ganti warna nih ya. Nah, ini yang daerah sini nih cair. Ya, tak jelek dulu. Nah, yang padat, yang ini. Ya, yang ini daerahnya.
Proses membekunya larutan ditunjukkan daerah mana? Ya, daerah KL masih masuk ya, Nda? KL ya, masih masuk daerah sini. Kalau KS, bentar. Kalau KL kan dari sini ya, ini ada perbedaan suhu, Nda. Ya, ini kan. Kalau KL itu ada perbedaan suhu, sedangkan posisinya ada di mana titik nolnya nih. Oke, kita biarkan dulu. Kalau LR itu udah daerah cair, ya. RM daerah sudah cair, SN apalagi. Jadi kemungkinannya ada di KS, ya, atau di daerah KL. Nah, kalau membeku itu ada perubahan suhu enggak, Anda? Ayo. Dari cair ke padat. Kalau cair ke padat perbedaan suhu ya kan? Nah, Ya. berarti KL itu kan kalau ditarik itu sebenarnya kan sumbu X ya, Nda? Sumbu X. Yang ini loh. Mana sih? Bentar, mouse kemana? Yang ini toh, ke sini ya. Nah, kalau ada perubahan suhu berarti itu mencair posisinya. Berarti itu bukan daerah siapa namanya si itu. Jadi kalau KS masih nyambung. Ya. Sering banget ya soal ini belum berganti-ganti ya dah begini tok ya dari waktu aku ngajar juga. Nggak terlalu banyak perubahan. Nah, kalau LR Mbak, cair. Iya, masih posisi cair. RM juga cair. RM juga cair. Kalau SN baru daerah gas SN ya, baru gas. gas. Nah, Ya. ngeliatin garisnya ya, maksudnya. Padahal waktu belajar ini nggak terlalu ditekanin sih. Waktu belajar SMA itu nggak terlalu ditekanin. Emang KS itu nggak berubah suhu. KS. KS itu ndai sebentar. Dia kan miring toh. Kalau di posisinya dia ada di dalam dah, bukan di luar garis. Jadi gini loh. Ini tuh ada garis atas ya. Terus bawahnya tuh ada garis bawah ini. Kalau kita masuk ke KS itu bukan perubahan yang dibahas dia bukan perubahan suhu, ndah. Ya. Tapi kalau melihat seperti ini kan kemungkinannya jadi padat menuju gas ya, ndah. Kalau terlihat sepertinya bisa kemungkinan. Tapi karena posisi gas itu ada di bawah, maka gas itu hanya daerah sini, ya, daerah yang merah ya, sampai ke sini dah, sampai ke situ, daerah pojok sini, ke S ke N, itu daerah gas. Ya, kalau K ke S masih daerahnya padat. Lanjut, Mbak. Oke. Ini mau
persamaan hidrolisis garam yang bersifat basa. Nah, hidrolisis yang bersifat basah. Sebentar, nih maksudnya apa nih? Hidrolisis yang tepat garam bersifat basah. Kalau hidrolisis yang bersifat basah, berarti basahnya basah kuat. Ya, nyarinya basah kuat ya. Nah, kalau begitu modelnya sebentar. Berarti nanti ketemu asam lemah, posisinya di sini, ditambah basa kuat, menjadi garam kuat ya. Ditambah H2O. Nah, basa kuatnya ini diubah dah sama dia, menjadi H2O. Ya, sekarang lihat posisi yang nomor 1. Ini CH3COOH, sebenarnya ini asam lemah. CH3COO3 ini masuk ke asam lemah ya. So, yang kedua HCN. HCN juga asam lemah. Ya. Lalu masuk CuOH 2 kali. Ini mah basa lemah ya. CuOH 2 kali ya. Terus NH4OH ini basah juga. H2S asam lemah. Ya. Mama sayang. Berarti ini nomor 1, HCN nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kemungkinan jawabannya 1 ketemu 2 atau ketemu 5. 1, 2, 5 jawabannya ya. Nah, kalau ada sih ada 4, coret. 4 lagi coret. Ada 4 lagi coret. Ada 4 lagi coret. Jadi jawabannya yang A. Ya, kalau garam yang bersifat basah berarti dia basah kuat. Ya. Nah, ketika basah kuat, kalau hidrolisis itu kan sesuatu yang ketemu lemah ya. Ketemu yang lemah, dan yang kuat tadi, yang basahnya itu akan berubah menjadi H2O. Astaga. Ngeliatnya yang setelah panah itu. Sebenarnya bisa kelihatan yang panah ini tuh sebenarnya dia membentuk asam lemah atau bukan. CH3COOH asam lemah, HCN asam lemah. Cuman yang ini kan terlihat H2O ya. Ada H2O, kirakan kita basah kuatnya, nggak taunya CuOH 2 kali. Wah, itu mah asam, itu mah basah gitu kan maksudnya. Bisa ngeliat dari sana. Kalau yang belakangnya OH itu basah, Bu. Rata-rata basah. Beda ya dengan CH3COOH ya, bukan basah ini ada ya. Hati-hati ya maksudnya. Nah, gini kan bukan basah, tapi ini kan satu tok. Gini. Dan nek misal apa garam yang bersifat asam, nek Garam. merhatiin nek H Hmm. plus setok itu Kalau garam bersifat asam, berarti kan asam kuat, ditambahnya basa lemah. Ya. Nah, berarti kan
asam kuatnya kan berubah menjadi H2O toh. Nah, basa lemahnya pasti nanti di ujung di sini itu ada OH-nya. Kok belum hafal mana asam basah? Sebenarnya cara ngapalnya itu adalah Indah sudah bisa membedakan mana asam, mana basah. Satu. Ya. Setelah bisa membedakan mana asam dan basah, asam maupun basah itu punya kuat dan lemah. Ya. Nah, itu hanya bisa diselesaikan dengan cara menghafal sebenarnya. Tidak bisa dia kasih tahu di soal H2SO4 itu asam kuat, tidak. Dia sudah sampaikan di depan bahwa H2SO4, HNO3, HCl itu adalah salah satu zat yang dikatakan asam kuat seperti itu. Jadi pas ngelihat persamaan reaksi itu sudah bisa dikatakan oh ya paham ini. Ya seperti itu. Nggak ada patokan juga sih kayak HNO3, terus kalau ketemu dengan HiO3, HiO3 itu adalah asam kuat. Enggak, HiO3 itu asam lemah. Kenapa bisa tahu itu? Ya karena tadi memang diminta dari awal itu menghafal. Rata-rata kimia menghafal sih, rata-rata. Bukan apa sih banyakan hitung yang dimaksud Indah itu enggak seperti itu. Itu garam asam, terus nanti jadinya OH-nya. Yang masih ada OH-nya yang basa lemah itu. Masa iya kita ngeliat ini ya nomor 1. Kan Indah nggak tahu CH3COO- ini asam atau basah gitu kan ya. Begitu lihat di kanan CH3COH, udah tahu dong itu asam lemah. Ya itu dikunci, berarti itu garam yang bersifat basah. Terus ketemu HCN di kanannya. Oh, berarti itu asam lemah HCN-nya kan. Itu garam bersifat basah. Ketemu CuOH 2 kali, ada OH, berarti dia itu basah lemah dong. Berarti itu garam harusnya bersifat asam. Ya, kenapa bisa garam bersifat asam? Karena seharusnya asam kuat ditambah basa lemah, seperti ini ya, garam bersifat asam ya. Kan berarti asam kuat ditambah basa lemah. Ya kan, di situ. Maka nanti yang di ujungnya kita akan melihat sesuatu yang lemah. Seperti itu. Kenapa? Yang kuat itu pasti terdisosiasi menjadi air. Lanjut, Mbak. Oke. Ada lagi.